Selanjutnya kita akan memasuki tema seperti yang disampaikan dalam pengumuman, yaitu bagaimana agar kita bisa menggapai Lailatul Qadar. Ada beberapa orang yang punya dilema ketika memasuki 10 terakhir Ramadan. Seperti wanita yang sedang haid, kemudian para pekerja yang dia harus menyelesaikan tugasnya di malam hari. Mereka kebingungan, apa yang bisa saya lakukan, Pak? Sementara saya tidak bisa tahajud, saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa qiyamul lail, saya tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena saya harus bekerja. Sementara di malam hari ketika saya bekerja, tentu saja saya tidak bisa ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang ada di masjid. Apakah saya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar sementara aktivitas saya seperti ini? Baik, untuk menjawab semua itu, insya Allah kita akan mempelajari bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam menggapai Lailatul Qadar. Kita sepakat bahwa malam ini adalah malam yang istimewa. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Lalu di bagian akhir dari hadis, Nabi SAW mengatakan, "Fihi lailatun khairum min alfi syahr." Di sana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam itu, berarti betul-betul dia adalah orang yang dijauhkan dari seluruh kebaikan. Kalau kemudian dia tidak mendapat kebaikan di Lailatul Qadar, memang dia adalah orang yang diboikot untuk mendapatkan kebaikan. Siapa yang memboikot? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perjuangkan, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang banyak yang disediakan oleh Allah ketika Lailatul Qadar. Karena malam ini dijadikan oleh Allah sebagai malam yang paling mulia dalam sejarah semua hari yang berlangsung di bumi ini dalam waktu 1 tahun. Sebab di malam ini Allah turunkan Al-Quran sebagaimana yang Allah tegaskan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Selanjutnya, kenapa disebut sebagai Lailatul Qadar? Ada 2 cara baca. Anda bisa baca Lailatul Qadri. Anda juga bisa sebut dengan Lailatul Qadari. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Yang ngantuk boleh jawab. Bedanya di mana? Yang satu dalnya di sukun, yang satu di fathah. Kalau Anda baca dengan dal di sukun, Lailatul Qadri, maknanya adalah malam kemuliaan. Kata al-qadru itu artinya kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengomentari orang-orang musyrikin, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya. Kemudian, kenapa disebut sebagai malam qadri, malam kemuliaan? Ada 2 alasan. Pertama, karena di malam itu para malaikat turun. Sehingga malam itu menjadi malam yang paling mulia. Sebab makhluk-makhluk yang soleh semuanya turun. Makna yang kedua, kenapa disebut sebagai malam yang mulia? Li'annal qiyama fiha lahu qadran aziman. Karena orang yang beribadah di malam itu, dia mendapatkan kemuliaan yang besar. Ini makna yang pertama. Yang kedua, bisa juga disebut dengan ungkapan Lailatul Qadar. Dalnya diapain? Di fathah. Kalau Anda baca dengan dalnya di fathah,
maka maknanya adalah malam takdir. Kenapa disebut sebagai malam takdir? Karena di malam itu Allah menetapkan takdir dalam waktu setahun. Sebagaimana yang disebutkan di surat Ad-Dukhan ayat yang keempat dan yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, Inna kunna mundirin, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu kami ditetapkan takdir dari Zat yang maha bijaksana. Sehingga ketika Lailatul Qadar ditetapkan takdir Allah selama berapa? 1 tahun, yang disebut dengan takdir sanawi. Karena takdir Allah itu bertingkat. Ada takdir azali. Kapan itu? Ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, ada takdir umri. Kapan itu? Yaitu takdir yang ditetapkan oleh Allah ketika kita berada dalam rahim ibu kita di usia berapa, Pak? 4 bulan. Allah tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyuwun saya monggo. Mboten nama-nama. Saya lanjutkan ya. Takdir yang kedua adalah takdir umri, yaitu takdir yang ditetapkan oleh Allah seumur hidup. Kejadiannya kapan? Pada waktu janin berusia berapa? 120 hari atau 4 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW menyebutkan tahapan-tahapan penciptaan manusia ketika di rahim. Ketika di usia 120 hari, thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Allah utus seorang malaikat, lalu malaikat itu meniupkan roh di janin, kemudian ditetapkan 4 takdir. Takdir mengenai ajalnya, rizkinya, dan mengenai keberlangsungan kehidupannya. Yang ketiga adalah takdir sanawi. Takdir sanawi itu takdir yang ditetapkan kapan? Setiap Lailatul Qadar. Maka pada waktu Lailatul Qadar Allah tetapkan takdir yang akan berlaku sampai 1 tahun hingga Lailatul Qadar berikutnya. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau ada sebagian kaum muslimin yang punya tradisi, ketika malam tahun baru Hijriyah mereka berdoa kepada Allah, semoga setahun ke depan takdir kita baik. Para ulama mengatakan, kalau mau seperti itu, berdoalah ketika Lailatul Qadar. Karena saat Lailatul Qadar, takdirmu dalam waktu setahun itu ditetapkan. Sehingga siapa yang berhasil berdoa di Lailatul Qadar mengharapkan kebaikan untuk kehidupannya setahun, kemudian Allah kabulkan, dicatat sebagai takdir setahun, maka dalam waktu setahun itu dia mendapatkan kebaikan. Cuman masalahnya kapan Lailatul Qadar ini rahasia. Tidak ada satupun orang yang tahu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah upaya untuk mencarinya sepanjang 10 terakhir bulan Ramadan. Tayyib. Sehingga disebut sebagai Lailatul Qadar, artinya apa tadi? Malam penetapan takdir, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Ad-Dukhan ayat 4 dan 5. Jadi Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan takdir dari Zat yang maha bijaksana. Baik. Selanjutnya, jamaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Pada Lailatul Qadar Allah jadikan malam itu penuh dengan keselamatan. Sehingga di bagian akhir dari surat Al-Qadar Allah mengatakan,
salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu adalah malam salam, malam penuh keselamatan. Kenapa? Karena para malaikat turun hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, artinya sampai masuk waktu subuh. Selanjutnya, apakah Lailatul Qadar itu masih ada ataukah sudah diangkat oleh Allah Ta'ala sehingga sudah tidak lagi berlaku? Baik. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah diangkat, sehingga hanya terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau wafat sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Dan ternyata pemahaman seperti ini sudah ada sejak zaman Abu Hurairah. Hingga ada orang yang mengatakan kepada Abu Hurairah, "Qila anna Lailatul Qadari qad rufi'at." Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar sudah diangkat sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Hurairah, "Kadziba hadza." Yang ngomong seperti ini bohong. Yang ngomong seperti ini dusta. Lailatul Qadar ada sepanjang tahun. Sehingga pemahaman bahwa Lailatul Qadar itu diangkat ini tidak benar. Bahkan An-Nawawi mengatakan, wa ajma'u man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhirid dahr. Para ulama sepakat di kalangan mereka yang pendapatnya bisa diambil bahwa Lailatul Qadar itu bertahan sampai akhir zaman. Baik, meskipun mohon maaf ya, mereka yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar telah dicabut dan sudah tidak ada lagi selain di zaman Nabi SAW, ini pendapat komunitas MTA. Dalam pemahaman MTA, Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Lailatul Qadar hanya ada di zaman Nabi SAW. Dan kita sampaikan bahwa pendapat ini diingkari oleh Abu Hurairah, dan kata An-Nawawi ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu bertahan sampai akhir zaman. Baik. Selanjutnya, apakah Lailatul Qadar itu hanya tetap di satu malam saja ataukah memungkinkan untuk berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain? Para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah dari satu malam ke malam yang lain. Bisa di malam 21, di malam 22, di malam 23, dan seterusnya. Memungkinkan untuk berpindah. Dan ini merupakan penjelasan dalam madzhab Syafi'iyah, dalam madzhab Malikiyah, dan pendapat mayoritas ulama. Bahkan di zaman Nabi SAW, Lailatul Qadar itu berpindah. Sampai dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku pernah mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Kemudian aku ketemu dengan Lailatul Qadar. Wa qad uritu, dan ditampakkan kepadaku hadhil lailah, bahwa Lailatul Qadar adalah malam ini. Tsumma unsituha, tiba-tiba setelah itu dilupakan." Jadi beliau sempat ditampakkan malam A Lailatul Qadar. Malam keberapa tiba-tiba Nabi SAW dilupakan oleh Allah. Lalu kata beliau, "Fabtaghuha fil ashril awakhir." Silahkan kalian cari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sehingga di zaman Nabi SAW, Lailatul Qadar memungkinkan untuk berpindah, apalagi di zaman sekarang. Maka di zaman beliau Lailatul Qadar tidak hanya tetap di satu malam saja, terkadang pindah dari satu malam ke malam yang lain. Selanjutnya, kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Saya jelaskan secara sederhana perbedaan pendapat itu. Kalau mau dicatat silahkan ya, biar nggak ngantuk. Karena nek pengajian nek menteleng ini tiba-tiba merem, insyaallah. Suasana pengajian itu kan adem, ayem, merem. Adem nggak mas?
Adem. Nggih, marak nomor nggih Mas. Baik, maka tolong sambil beraktivitas mungkin nyatet atau bagaimana biar bertahan. Berkaitan dengan kapan terjadi Lailatul Qadar. Ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, Lailatul Qadar bisa terjadi sepanjang tahun, di salah satu malam dalam rentang sepanjang tahun. Sehingga bisa terjadi di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, di bulan-bulan yang lain. Tidak hanya di Ramadan. Makanya Lailatul Qadar bisa terjadi di bulan Rajab. Bisa juga terjadi di bulan Sya'ban. Bisa juga terjadi di bulan Syawal. Sehingga semua malam dalam satu tahun ini kemungkinan salah satunya terjadi Lailatul Qadar. Tidak hanya di Ramadan. Dan ini pendapat yang diisyaratkan dari keterangan Ibnu Mas'ud. Pernah satu ketika ada orang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, gimana caranya biar dapat Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, "May yakumil haula yusibha." Kamu kalau sholat setiap malam pasti dapat. Kamu kalau sholat sepanjang tahun setiap malam pasti dapat. Sehingga di sini mengisyaratkan bahwa dari pernyataan beliau, Lailatul Qadar memungkinkan untuk terjadi di semua bulan sepanjang tahun. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh para ulama karena kata Ibnu Umar ketika beliau mendapatkan laporan dari keterangan Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Umar, rahimallah Aba Abdurrahman, ama innahu qad alima annahu fi Ramadan, ghaira annahu khasyiya ayyattakilan nas. Semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud. Beliau itu tahu kalau Lailatul Qadar hanya ada di Ramadan. Beliau sampaikan seperti itu agar orang tidak malas ketika beribadah. Tayyib. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa Lailatul Qadar memungkinkan untuk terjadi di sepanjang Ramadan, baik depan, tengah maupun belakang. Sehingga tidak harus di 10 terakhir. Bisa terjadi di bagian awal, bisa terjadi di 10 tengah, bisa juga terjadi di 10 belakang. Dan ini pendapat salah satu ulama, di antaranya adalah Abu Razin. Beliau mengatakan dalam sepanjang satu Ramadan ada kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Pendapat yang ketiga, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa Lailatul Qadar hanya ada di 10 terakhir. Kapan itu? Wallahu a'lam. Baik. Dan kesimpulan yang paling benar dalam hal ini adalah bahwa Lailatul Qadar bagian dari rahasia Allah. Maka biarkan sebagai hal yang gaib, di mana orang tidak mungkin bisa menggalinya. Bahkan bisa jadi ketika kita mengalaminya, kita nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Allah rahasiakan. Baik. Dan peluang besar ada di 10 terakhir Ramadan. Peluang lebih besar lagi ada di malam-malam ganjil, meskipun tidak bisa kita pastikan. Oleh karena itu Nabi SAW menyarankan, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Sebagaimana yang beliau katakan, iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Lailatul Qadar ada di malam 23, malam 25, malam 27. Kemudian beliau sebutkan beberapa angka ganjil. Baik, berarti beliau sebutkan peluang-peluang besarnya ada di mana? Malam ganjil. Cuman begini ya, cara ngitung malam ganjilnya gimana Pak? Cara ngitung malam ganjil itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, malam ganjil itu dihitung dari depan. Berarti kalau dihitung dari depan, malam 21, malam 23, dan seterusnya. Pendapat yang kedua, malam ganjil itu dihitung dari belakang. Nah, kalau dihitung dari belakang,
tidak sinkron dengan yang dari depan. Sehingga kalau ngitung dari belakang, malam minus 10 itu malam 21. Malam minus 9 malam 22. Begitu. Terus gimana Pak? Sehingga bisa jadi bagi yang ngitung depan, kalau dihitung dari belakang jadinya genep. Dihitung dari depan ganjil, dari belakang genep. Kesimpulannya, pokoknya dijalani ibadah di 10 malam terakhir, insya Allah dapat. Sehingga tidak perlu pilih-pilih. Saya hanya milih yang ganjil saja. Ganjil menurut perhitungan Muhammadiyah atau pemerintah? Wong posone beda. Jenengan puasa Senin apa Selasa? Ada yang puasa Rabu? Pulau Sabtu ya Pak? Masya Allah. Jamaah apa itu? Baik. Jadi kita saja dalam penetapan tanggal 1 Ramadan kemarin sudah geser, selisih sehari. Sehingga perhitungan malam ganjilnya yang benar yang mana? Ya kita tidak tahu. Namun kembali kepada keyakinan masing-masing. Cuman untuk mencari Lailatul Qadar, jangan pilih-pilih waktu. Jalani ibadah di sepanjang 10 terakhir tadi, insya Allah salah satu pasti dapat. Baik. Selanjutnya, seperti apa sih Pak kategori orang yang dapat Lailatul Qadar? Nah, di sini ada kesalahpahaman yang dimiliki oleh sebagian orang. Sehingga dalam keyakinan mereka, orang yang tergolong dapat Lailatul Qadar itu adalah ketika dia mengalami al-kasyaf. Sehingga ketika dia mengalami terbuka tabir gaib, barulah bisa disebut dapat Lailatul Qadar. Seperti misalnya melihat tulisan Allah di awan, atau tiba-tiba muncul cahaya terang dari dinding, atau misalnya melihat langit terbelah, atau bintang jatuh, atau pohon sujud. Apakah harus seperti itu untuk bisa disebut mendapatkan Lailatul Qadar? Sekarang saya sebutkan keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Nanti jenengan bisa catat ya. Sa'id Ibnul Musayyib ini gelarnya Sayyidut Tabi'in, pemuka tabi'in. Beliau pernah mengatakan, sak keset-kesete umat Muhammad tapi masih menjalani kewajiban. Berarti yang dilakukan amal apa Mas? Di malam itu. Kalau ada orang muslim paling males hanya menjalankan kewajiban, berarti malam itu dia melakukan amal apa? Maghrib dan Isya. Dia hanya sholat maghrib dan Isya. Baik. Kata Sa'id Ibnul Musayyib, man syahidal maghriba wal isya'a fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi min Lailatul Qadar. Barang siapa yang hadir sholat maghrib dan isya berjamaah, berarti dia telah mengambil jatah sebagian dari Lailatul Qadar. Sehingga kalau ada orang yang paling malas ya, tapi masih menjalani kewajiban, kalau dia nggak sholat jangan sebut umat Muhammad. Karena bagi para sahabat, orang yang nggak sholat itu keluar dari Islam. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, la hadza fil Islam man tarakas salah. Tidak ada jatah dalam Islam bagi yang meninggalkan salat. Kata Sa'id bin Musayyib, orang yang hadir salat maghrib dan isya berjamaah, maka dia sudah dapat bagian Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Kegiatan dia salat maghrib dan isya berjamaah itu lebih baik daripada salat maghrib dan isya selama 1000 bulan. Masya Allah ya. Hanya ini saja Pak. Apalagi kalau ditambahi karo tadarus, ditambahi iktikaf, ditambahi maca Quran, ditambahi sedekah, ditambahi. Ketika ditambah-tambah itu, kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seluruh amal yang dilakukan ini lebih baik dari
1000 bulan untuk amal yang sama. Sehingga kenapa kita disuruh mempeng? Karena hasil yang kamu dapatkan sesuai dengan amal yang kamu kerjakan ketika itu. Dikalikan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu pinter. 83 tahun plus 4 bulan. Panjang sekali. Sehingga kalau setiap tahun jenengan dapat ini, insya Allah tidak kalah bersaing dengan orang masa silam yang ketika beribadah usianya panjang-panjang. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, inilah keutamaan bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Baik. Selanjutnya, ini saya sadar ya kalau jenengan tadi malam kan pada tahajud jadi rada merem-merem. Benar? Atau ini suudon saya? Suudon yang benar. Alhamdulillah. Baik. Tetap bertahan ya. Kajian kita cuma sebentar, gak lebih dari sejam. Selanjutnya, amal apa yang bisa dilakukan ketika Lailatul Qadar? Amal yang bisa dilakukan ketika Lailatul Qadar secara umum adalah memperbanyak ibadah dengan semua aneka ibadah yang ada. Ibadah apa yang bisa dilakukan di malam hari? 1. Sholat. 2. Baca Quran. 3. I'tikaf. 4. Dzikir. 5. Sedekah. Bisa? Bisa. Baik. Ada banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang muslim ketika Lailatul Qadar. Sehingga kalau dia bosan ibadah A, dia bisa ganti ibadah B, bosan ibadah B, ganti ibadah C, dan seterusnya. Kalau tidur gimana Pak? Katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Masa jenengan poso sampai wengi? Kalau malam puasa enggak? Tidak. Sehingga kalau tidur, ya kehilangan kesempatan itu. Meskipun ada tidur yang bernilai pahala. Kapan itu? Tidur yang diniatkan untuk mengumpulkan kekuatan biar bisa tahajud. Sebagaimana dilakukan oleh Mu'ad, beliau mengatakan, "Kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati." Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Karena saat beliau tidur niatnya apa? Biar nanti kuat bangun malam. Maka jenengan istirahat di malam hari karena paginya ada kerja. Tapi saat istirahat kasih niat, saya pingin nanti jam 2 bangun, tak turu sik biar nanti gak ngantuk. Insya Allah tidur seperti inilah yang bernilai ibadah. Jadi meskipun tidur tapi tetap bisa ibadah. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana wanita haid bisa dapat Lailatul Qadar? Sementara dia dalam kondisi haid. Saya mau tanya, wanita haid itu dilarang ibadah atau tidak? Hah? Apakah wanita haid dilarang ibadah? Tidak. Saya itu. Wanita haid tidak dilarang untuk ibadah. Hanya saja wanita haid dilarang ibadah tertentu. Gitu ya. Sehingga tidak semua ibadah dilarang. Lagi haid nggak boleh ibadah apapun, nggak ada ceritanya seperti itu. Wanita haid boleh ibadah, tapi tidak boleh ibadah tertentu. Apa saja yang tidak boleh dilakukan bagi wanita haid? Siang hari nggak boleh puasa, dia nggak boleh sholat. Boleh nggak Pak baca Quran? Jumhur ulama melarang, nggak boleh. Kemudian dzikir ulama sepakat boleh. Maka wanita haid ketika masuk toilet boleh baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh? Boleh. Wanita haid ketika mau makan baca apa? Bismillah. Sehingga dia boleh dzikir. Maka aktivitas dzikir tidak dilarang. Maka kalaupun wanita itu haid, dia tidak bisa sholat, dia tidak boleh iktikaf. Karena wanita haid nggak boleh iktikaf. Dia bisa di rumah sambil dzikir. Sehingga di malam hari dia dalam kondisi tidak sholat, tapi dermimil dzikir. Amalan itu bisa dia lakukan.
Sedekah juga bisa. Malam itu dia transfer misalnya, saya mau wakaf malam ini, saya mau sedekah malam ini, transfer ke saudaranya yang tidak mampu atau ke siapa yang tidak mampu. Insya Allah itu bisa menjadi amal soleh baginya. Masih banyak kesempatan untuk beramal walaupun dalam kondisi punya halangan. Dan yang paling penting, ridho dengan takdir Allah. Karena ridho dengan takdir Allah itu termasuk amal batin. Maka ketika Aisyah haid dalam posisi beliau haji, nangis. Nah, coba bayangin ya, lagi haji haid, ini kan nggak bisa apa-apa, nangis beliau. Akhirnya ditenangkan oleh Nabi SAW dengan mengatakan, dzaka syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu adalah kondisi yang Allah tetapkan bagi seluruh putri Adam. Ridho ini termasuk amal batin. Ridho dengan ketetapan Allah. Maka dalam kondisi ini insya Allah tetap bernilai pahala. Baik, PR yang kedua sekarang. Bagaimana dengan orang yang sedang bekerja shift malam? Ya, kalau tidak setiap hari mungkin masih terjawab, Pak saya shift malam ya, tapi seminggu sekali misalnya. Tapi bagaimana Pak kalau setiap hari? Kerja saya itu tiap hari malam saja Pak. Kalau siang tidur. Jenengan kerjain apa toh Mas? Apa ya, kerja yang malam terus? Angkringan ya. Saya jualan angkringan. Nah kalau siang poso kok dodolan angkringan. Baik. Kalau misalnya shift dia hanya malam saja atau kerjanya hanya bisa malam saja, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya memang kerja malam itu tidak ideal. Karena malam itu bukan waktunya untuk bekerja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kodrat kerja yang normal adalah di siang hari. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan waktu malam itu seperti pakaian. Maksudnya apa? Orang ketika malam hari nggak kelihatan, seperti dia berpakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang itu ma'ash, waktu untuk nyari sumber pendapatan, nyari kehidupan. Maka normalnya manusia itu kalau kerja apa? Siang hari. Baik. Cuman ya kanane koyo ngene, Pak. Onone nyambut gaweku wengi. Saya hanya bisa kerja malam. Baik, terus apa yang bisa saya lakukan? Jika Anda kerja malam selesai jam 12 misalnya, atau jam 1, Anda masih punya kesempatan waktu sisa, maka silahkan manfaatkan di waktu sisa itu, jangan sampai ketinggalan untuk sholat lain. Misalnya, istirahat jam berapa? Jam 12 istirahat. Baik, sholat malam, walaupun hanya 1 rakaat, witir. Sehingga tetap kita mengambil bagian walaupun sedikit. Walaupun hanya sholat 1 rakaat. Saya ketemu orang yang kerjanya itu malam ngedur, karena dia masuk dari mulai jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Itu supir truk batu bara. Jadi dia memindahkan batu dari tanah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, muter gitu terus. Itu dari mulai jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Istirahat. Nah, mereka itu bingung cuman siji, Pak. Saya itu kalau istirahat junub nih bingung. Bingungnya pas apa? Pas junub. Karena kadang istirahat hanya waktu sejam itu mereka pakai untuk tidur, tiba-tiba mimpi. Bingung lihatus ning ndi. Padahal itu di job site di tengah hutan, jauh dari pemukiman. Memang ada tempat istirahat. Baik, orang ini lebih ekstrim daripada yang Anda kerjakan. Kalaupun Anda di shift malam sebagai security atau sebagai front office ya, ada nggak kesempatan untuk istirahat? Ada. Baik, di waktu istirahat jangan lupakan untuk sholat 1 rakaat saja. Kalau belum witir,
Nih jenengan sampun witir, kerjakan 2 rakaat. Dah, setelah itu istirahat. Jangan sampai tidak mengambil bagian sedikit pun. Baik. Dan di masa Anda kosong, tidak ada aktivitas, ya, maka gunakan untuk zikir atau baca Al-Quran. Security mau Quran bisa, Mas? Coba security mana security? Mbak Wawan, sambil baca Quran bisa? Insya Allah bisa. Hafalan 30 juz sakit. Oh, beliau berapa juz? 32. Masya Allah. Offset ya. Baik. Jadi mungkin kita bisa bawa mushaf kecil, atau misalnya di HP Anda ada mushaf, Anda bisa baca mushaf di HP dalam posisi sambil berjaga, sehingga Anda sebenarnya tidak kehilangan kesempatan untuk beribadah meskipun dalam posisi sedang bekerja. Sudah? Kemudian nanti kalau waktu istirahat, gunakan tadi sholat. Jangan sampai tidak mengambil bagian. Jangan hanya geblak langsung turu, tidak ya. Tapi sholat dulu, baru setelah itu silakan istirahat. Insya Allah dengan cara demikian, semoga kewajiban Anda sebagai karyawan tetap tertunaikan, dan tugas kita sebagai makhluk Allah juga tetap bisa tertunaikan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa ngasih motivasi. Berusahalah untuk mencarinya, Bapak Ibu yang kami hormati. Sangat disayangkan kalau kita nggak dapat. Anda tentu kalah dengan mereka yang sekarang sedang berada di tanah suci. Kita kalah. Karena mereka yang ada di tanah suci mungkin malamnya nggak tidur. Ngapain, Pak? Bukan dolanan catur ya. Apa yang mereka lakukan? Di sana setelah Isya jam 9 Qiyamul Lail, tarawih 20 rakaat sampai jam 11. Kemudian jam 11 sampai jam 1 nanti ada Qiyamul Lail lagi 10 rakaat. Pokoknya totalnya 30 sekian. Entah yang depan 10 atau yang belakang 10. Totalnya 30 rakaat. Kalau ikut semuanya. Nah, kita sholat 30 rakaat kan enggak pernah ya. 11 rakaat saja baru takbiratul ihram, mikir kapan salam. Sehingga kita enggak betah untuk beribadah. Berlatih untuk jadi orang yang betah dalam beribadah. Orang munafik itu enggak betah ketika sholat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat malas-malesan, mereka berbuat riya dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka kita kalau sholat, suasana hati kita nggak tenang, nggak kerasan, pengen cepat selesai, bisa jadi ada bibit kemunafikan. Makanya kalau sholat yang betah, jadi panjang ya dinikmati, insya Allah itu merupakan andalan kita ketika kita mau menghadap Allah Ta'ala. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sisa waktu kurang lebih 10 menit, barangkali teman-teman mau menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Baik, kami buka pertanyaan Bapak Ibu untuk 3-5 pertanyaan. Dipersilakan apabila ada yang mau bertanya. Baik, saya tanya. Wah, sabar Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari pemaparan yang tadi, berarti untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kita tidak harus iktikaf di masjid ya? Saya bisa sholat sendiri di rumah, ngaji di rumah gitu ya? Untuk bisa dapat Lailatul Qadar, apakah orang harus iktikaf? Anda bisa dapatkan Lailatul Qadar di rumah. Kita kasih contoh yang paling ekstrim tadi adalah wanita haid. Wanita haid itu nggak boleh iktikaf.
wanita haid dapat Lailatul Qadar? Bisa. Dia rajin berzikir. Mungkin sambil tiduran, karena zikir itu bisa dilakukan dalam posisi apapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk. Bisa dia pakai untuk berzikir walaupun dalam kondisi haid. Maka apa yang dilakukan ini lebih baik daripada kegiatan yang sama selama berapa? 1000 bulan. Demikian keutamaan dari amal yang dia lakukan. Hanya saja kalau jenengan iktikaf, maka dapat pahala iktikaf walaupun tidak sedang sholat. Iktikaf itu kan berdiam diri di masjid. Andai kan ada orang iktikaf seperti ini, dia masuk setelah isya, terus tahiyatul masjid, masuk setelah taraweh misalnya jam 9, dia masuk masjid jam 9 lalu tahiyatul masjid, kemudian dia niat iktikaf, terus dia baca Quran sebentar, paling 2 lembar, ngantuk, merem, tidur, bangun-bangun jam 3, ditangani sahur mas, akhirnya dia bangun sambil di toilet lama gitu ya, bengong dulu kan biasanya, sudah kembali ke masjid, keluar dari toilet jam 3:30, sholat 2 rakaat, makan sahur, terus subuh misalnya ya, dapat pahala iktikaf nggak? Dapat, walaupun dia tidur. Itu keistimewaan orang iktikaf. Jadi selama dia tidak keluar masjid nggak batal, sebab orang iktikaf boleh tidur. Ini keutamaan orang iktikaf. Meskipun kualitas iktikafnya mungkin rendah, karena iktikaf itu berkualitas ya. Ada iktikaf yang kualitasnya tinggi, ada yang rendah, tergantung dari seberapa besar isi ketika dia iktikaf. Kalau banyak ibadah maka iktikafnya makin berkualitas. Wallahu a'lam. Baik. Monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya ya. Masya Allah. Ustaz, yang saya mau tanyakan adalah Ini dari fraksi apa, Pak? ya, tadi dijelaskan bahwa kalau kita sudah ada niat, nanti saya tidur, nanti akan bangun jam 2 untuk sholat tahajud gitu ya. Masya Allah. Kan dapat pahala gitu Pak. Ji. Tidurnya itu dapat pahala. Mm-mm. Tapi aktualnya ya, sudah kita alarm jam 2 bangun, benar-benar bangun, tapi Ya. terus habis itu alarmnya dimatiin, ternyata tidur lagi. Apakah itu tetap dapat pahala atau bagaimana? Oh, Masya Allah. Jadi Itu sering terjadi pada teman saya. pada teman atau pada saya sendiri? Ya, insya Allah kalau saya sih sering. Masya Allah. Sering terjadi pada teman saya ya. Dan diri saya. Baik, coba saya bacakan hadis berikut ya. Ada hadis yang barangkali sangat menarik bagi Bapak Ibu untuk dijadikan sebagai penyemangat dalam mengatur niat. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang bagaimana pengaruh niat yang baik terhadap nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang. Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail." Siapa yang ketika mau tidur, siapa yang mapan turu. Paham mapan, Mas? Mapan turu paham? Oh, enggak paham ya. Mapan turu paham ya? Wah, orang Jawa mesti ngerti. Siapa yang mau tidur, wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail, dan dia punya niat untuk bangun malam, faghalabathu ainah, tapi dia dikalahkan oleh matanya. Tadi merem terus hatta asbaha, sampai masuk subuh. Kutibalahu ma nawa, maka dia dicatat untuknya sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Wa kana naumuhu shadaqatan alai min rabbih azza wa jalla, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah untuknya. Masya Allah. Walaupun tidak salat tetap dapat pahala tahajud. Asal apa? Ada niat. Punya niat untuk tahajud. Cuman ya, masih ada cuma ya. Jika Anda sudah pasang alarm, udah,
kemudian alarm itu bunyi, lalu Anda bangun untuk mematikan alarm, maka niatnya berubah. Ini sudah berubah nih niat. Buktinya apa? Dia matiin alarm. Berarti niat untuk tahajud itu putus. Sekarang ganti niat untuk tidur. Maka pahalanya hilang. Setengah atau hilang? Dibatalkan. Niatnya tadi dia batal. Buktinya apa? Dia sudah bangun, dia matiin. Berarti niat itu dia batalkan. Itu sama dengan seperti ini ya. Ada orang pengen umroh. Saya pengen sekali bisa ke tanah suci. Kok nek ndek duit aku pengen umroh. Ya. Lalu Allah kasih kelonggaran ke dia sehingga dia punya tabungan yang cukup untuk berangkat umroh. Begitu nyekel duit, ngelirik HP, ora sida. Akhirnya dia nggak jadi berangkat umroh. Duitnya dipakai apa? Beli HP. Maka saat dia gunakan uangnya untuk kegiatan yang lain selain umroh, dia batalkan niatnya tadi. Maka dalam posisi ini dia nggak dapat pahala lagi, karena dia sudah batalkan. Ada mbah-mbah usianya mungkin sekitar 70 atau berapa itu. Kemudian daftar haji, Pak. Dalam posisi sudah sepuh gitu. Akhirnya anaknya itu menyarankan, "Bapak buat apa? Antrinya masih panjang. Sekian puluh tahun. Bapak usianya sekarang sudah sekian. Mbok dibatalne mawon toh, Pak. Eman tuh duit selawe yuto kan 25 juta ya untuk dapat porsi ini kok. Eman duit 25 juta mong didelehno nganggur ya masuk ke rekening pemerintah, sementara Bapak belum tentu bisa dapat berangkat." Tapi Masya Allah jawaban sang bapak, beliau bilang gini, "Wis ora apa-apa, sudah ndak apa-apa ya. Kalaupun saya mati sebelum saya berangkat, saya mati dalam penantian. Saya mati dalam penantian." Artinya apa? Mati dalam posisi niat hajinya itu belum putus. Tapi nek duitnya ditarik, berarti dia membatalkan rencananya. Niatnya putus. Masya Allah. Ini orang, Pak, contoh mempertahankan niat dalam beramal. Sehingga alarm bunyi nggak dia matiin, tapi lanjut gitu ya. Kemulan. Podo wae, Mas. Nggih. Menjawab, ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Silakan dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang beberapa ingin saya tanyakan. Pertama, kan ada beberapa pendapat mengenai malam Lailatul Qadar. Nah, terutama kan kita mungkin meyakini yang 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Nah, sementara untuk sekarang ini kan mulai puasanya berbeda. Lantas di malam berapa yang mungkin bisa kami yakini? Kemudian yang kedua, kan ada yang pernah saya baca ada ciri-ciri terjadinya malam Lailatul Qadar. Misalnya pagi hari itu cerah tapi tidak mendung dan tidak juga panas. Kemudian malamnya itu tenang, adem, tidak ada suara angin dan sebagainya. Lantas itu apakah betul seperti itu atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, apakah ada doa khusus untuk malam Lailatul Qadar? Seperti itu aja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa khusus ketika Lailatul Qadar. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ma ra'aita idza kana hadhihi lailah Lailatul Qadar?" Ya Rasulullah, madza aqul? Apa yang harus saya baca kalau misalnya saya menyaksikan ada sebuah malam itu adalah Lailatul Qadar? Kemudian Nabi SAW menyarankan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hafal sedaya nggih? Hafal? Coba diulang. Sebentar, yang kubu utara dulu. Derdek kafe gitu sudah. Coba bapak-bapaknya. Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan bolak-balik diulang nih sampean melu traweh nih. Enggak ada tambahan karim ya. Kalau dalam hadis tidak ada tambahan karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang. Baik. Kemudian berkaitan dengan ciri Lailatul Qadar. Memang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, riwayat Muslim dan juga dalam lafaz yang lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW menyebutkan ciri Lailatul Qadar. Kata beliau, ammaratuha antatul asyamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Cirinya matahari terbit di waktu pagi terang tapi tidak menyengat. Jadi mataharinya terang tapi tidak menyengat. Nah, cuman kan itu ciri di pagi harinya, wis berlalu. Aku tak ditanya ya, kapan cirinya? Saiki kok terang, mataharinya tidak begitu panas menyengat. Tapi tadi malam saya tidur. Percuma gitu. Karena cirinya ditaruh di belakang, di waktu paginya. Sehingga dengan demikian, walaupun kita mengenali cirinya, cuman malamnya dirahasiakan. Oleh karena itu, jangan hanya sebatas perhatian dengan cirinya, tapi kemudian pilih-pilih. Katanya malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, anginnya sepoi-sepoi, tapi kenceng terus sih mas anginnya, sampai di pinggir pantai kok deh. Bahkan bisa jadi ya, antara satu malam dengan malam berikutnya suasananya sama. Anda mungkin tidak menemukan hal yang berbeda. Iki kok kita podo karo wingi. Sehingga seperti kita membayangkan, kayaknya malam ini, tapi ternyata sama seperti kemarin, sama seperti besoknya. Makanya suasana itu mungkin kurang begitu menonjol. Akan lebih baik apa? Pokoknya ibadah saja tanpa niteni bagian itu. Boleh Anda niteni ciri, tapi yang lebih penting apa? Ibadah. Saiki sumuk running masjid, sumuk. Oh, sumuk kenapa running masjid? Sumuk kan mesti dudu Lailatul Qadar. Mosok Lailatul Qadar kok sumuk. Nah, ini sampai ning hotel ya adem terus. Apa yang bisa dibedakan kalau di dalam kamar yang ber-AC? Gak ada. Makanya yang perlu diperhatikan adalah yang penting beribadah sepanjang malam itu, di 10 malam terakhir. Kemudian malam ganjil yang keberapa yang harus kita yakini? Jawabannya nggak bisa. Hampir nggak bisa. Bahkan jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri tidak tahu. Sebab ini rahasia Allah Ta'ala. Maka yang ibu bisa lakukan adalah yang penting memperbanyak ibadah di 10 malam ganjil atau di 10 malam terakhir Ramadan. Penjawab ada lagi belakang tadi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik pas kita melihat bahwa rata-rata termasuk saya 10 hari terakhir pasti akan terjadi penurunan, baik dari segi niat ataupun aktivitas untuk beribadah. Nah, salah satunya mungkin yang bisa mendorong itu adalah adanya Lailatul Qadar. Nah, niatnya itu sendiri menurut saya masih bingung nih. Kita niatnya untuk mengejar 10 hari itu karena kita pengen mengejar Lailatul Qadar atau ingin benar-benar ikhlas lillahi ta'ala beribadah di jalan Allah. Karena saya juga berpikir bahwa kita beribadah karena takut neraka dan pengen ke surga atau karena memang kita ikhlas lillahi ta'ala gitu loh. Jadi saya cuma bingung di situ. Nanti takutnya saya pengen ngejar Lailatul Qadar ternyata ada yang bisa lebih besar lagi nih. Malah nggak gitu ikhlas gitu. Oke. Ada yang lebih besar lagi pahalanya dan bisa buat ini, ternyata seperti itu. Baik. Mungkin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah dapat pertanyaan kayak gini di Jambi. Jadi, Pak, kalau kita ibadah untuk mengharapkan surga itu apa enggak ikhlas, Pak? Apa kayak gitu yang disebut ibadah yang ikhlas? Terus yang benar gimana? Ya seharusnya mengharapkan Allah. Maksudnya mengharapkan Allah. Nah, dia bingungnya di titik itu. Mengharapkan Allah itu gimana sih maksudnya? Baik. Yang namanya ibadah punya harapan tuh boleh nggak? Atau kita bekerja tanpa harapan? Anda bekerja punya harapan? Hah? Nggak punya? Coba yang nggak punya tadi, angkat tangan. Boleh pulang duluan. Jenengan nyambut kali harapannya apa? Hah? Kita bekerja itu harapannya apa? Rawani ngomong. Ya, anggaplah misalnya harapan yang paling sederhana adalah dapat gaji, dapat penghasilan. Karena kita butuh untuk mencukupi kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Udah? Sehingga aktivitas manusia apapun itu punya harapan. Bahkan termasuk aktivitas akhirat. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah tunjukkan janji-janjinya. Ada janji A, janji B, janji C dan seterusnya. Maka mengharapkan janji itu adalah bukti iman kita dan kepercayaan kita terhadap kebenaran janji Allah. Begitu ya? Contoh kayak gini. Misalnya, andaikan Pak Agung menyampaikan kepada jenengan semua, karyawan sing rajin Jumatan tak hajikan. Kira-kira jenengan percaya nggak? Amin. Nah, saya tanya, jenengan percaya nggak? Atau misalnya ya, Rawani jawab. Pak An ya Pak An. Pak An menyampaikan ke karyawan, siapa karyawan yang rajin puasa Senin Kemis tak umrohkan. Amin. Kira-kira jenengan percaya nggak? Kalau misalnya Anda melihat, oh Pak An biar atau umroh kok ngarep umrohkan orang, misalnya ya, oh piyambake dereng saged umroh kok mengumrohkan orang, kayaknya mustahil. Anda pasti tidak akan percaya dengan janji itu. Ketika Anda tidak percaya, Anda nggak bakalan semangat untuk mengejar syarat. Kenapa? Karena nggak percaya. Orang tua Anda misalnya bilang, sementara Anda misalnya mencatat track record bapak saya itu senengane ngapusi, misalnya ya. Lalu orang tua Anda bilang, "Le, kowe nek rajin sholat Jumat, engkau tak tukokno truk telu," misalnya. Tapi dalam batin Anda, bapak ngomong kayak ngono paling yang ngapusi. Kira-kira ketika dalam kondisi Anda tidak percaya, apakah Anda akan melakukan syarat yang diajukan oleh bapak? Mungkin Anda akan mengatakan, nggak usah dipercaya. Itulah contoh bukti kepercayaan kita terhadap janji. Allah menjanjikan surga, maka punya harapan besar ketika beramal untuk dapat surga. Itu bukti apa? Karena saya percaya janji Allah benar. Begitu. Sehingga mengejar janji Allah itu bagian dari iman. Karena kita mempercayainya. Karena itulah ikrar kita dalam kalimat Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar hafal? Yang dibaca pagi dan sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Di situ ada kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika. Dan aku masih memegang komitmen perjanjian denganmu dan aku masih percaya dengan janji baikmu. Jadi percaya pada janji Allah itu bagian dari iman. Maka ketika Allah menjanjikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti Arab Lailatul Qadar itu bagian dari apa? Bukti kita membenarkan teks ayat tadi. Sehingga kita beribadah di waktu malam untuk mencari itu karena kita mengimani janji Allah tersebut.
Maka kita buktikan, saya mengimani surat Al-Qadar. Saya mengimani firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dibuktikan dengan apa tadi? Mengejar Lailatul Qadar. Dan disitulah letak ridhonya Allah. Maka orang beramal mengharap surga itu ikhlas. Orang beramal mengejar janji Allah itu ikhlas. Sehingga definisi ikhlas adalah orang itu beramal dalam rangka untuk mengejar apa yang Allah janjikan. Tapi nek sing diharap-harap balasan dari makhluk, nah ini yang rusak ikhlas. Wallahu a'lam. Bisa dipahami Pak? Alhamdulillah. Baik, ada lagi? Saya Ustaz. Ini mana ini? Ada suaranya. Oh, Ini di tengah ngumpet ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir. Beres nggih? Mohon penjelasannya, penjelasannya tentang apakah memang benar ada takdir buruk dari Allah untuk hambanya? Bagaimana cara kita memahami itu? Kemudian satu lagi pertanyaan yang klasik yang mungkin bisa menambah kekuatan kita semua terkait dengan ketika memang rezeki itu sudah ditetapkan. Kekuatan apa ini Pak? Kekuatan keyakinan melangkah dan berusaha, Nah, lebih ke arah produktivitas mungkin ya. baik. Ketika memang rezeki itu sudah ditetapkan, baik jumlahnya, tempatnya dan lain sebagainya, lalu alasan apa kita untuk produktif, untuk meningkatkan produktivitas kita? Nah, Terima kasih. Masya Allah. Baik. Ini kita pindah tema sekarang ya. Membahas masalah takdir. Memang pembahasan masalah takdir ini pembahasan tepi jurang. Sampai Nabi SAW mengatakan, wa idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau kamu diajak untuk terlalu dalam membahas takdir, fa'amsiku, tahan diri. Sebab banyak orang yang gagal dalam pembahasan masalah takdir, akhirnya dia punya akidah yang menyimpang. Setidaknya ada 2 sekte yang sudah muncul sejak masa silam, di zaman sahabat sudah ada, gara-gara gagal paham takdir. Pertama sekte Qadariyah, yang kedua sekte Jabariyah. Baik. Sehingga Nabi SAW mengingatkan tentang iman kepada masalah takdir. Beliau mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau harus beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, keberadaan takdir buruk itu apakah benar? Jawabannya itu sabda Nabi SAW. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW lalu bertanya kepada beliau tentang apa itu iman. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, iman adalah, beliau sebutkan 6 rukun iman. Di bagian akhir dari 6 rukun iman itu beliau mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga tentang keberadaan takdir buruk ya memang itu ada, karena Nabi SAW yang menyampaikannya. Tapi kalau Anda bertanya, apa sih definisi takdir buruk itu? Takdir buruk adalah kondisi tidak baik dalam kacamata manusia. Sebagai contoh ya, antara misalnya sukses dengan gagal, itu sama atau beda? Ya, dalam pandangan manusia. Saya tanya dalam pandangan Anda kan, bukan dalam pandangan tikus atau dalam pandangan kambing kan. Karena kita bertanya dalam pandangan kita. Dalam pandangan kita, antara sukses dan gagal itu sama atau beda? Beda. Baik. Jika Anda diminta untuk menilai sukses dan gagal itu, yang masuk takdir baik yang mana? Sukses. Kalau gagal? Boleh nggak kita nyebut kamu gagal, ini takdir buruk bagimu? Boleh? Terus sebutannya apa? Oh, kowe gagal ya, takdir baik bagimu gitu. Lah kalau sukses takdir baik, gagal takdir baik, terus bedanya apa? Gagal adalah sukses yang tertunda. Ini gagal terus. Misalnya ya, contohnya jadi miskin abadi misalnya ya.
Ini contoh yang ekstrim ya. Pinjam istilahnya butet ini. Kalau misalnya ada orang, kita bandingin sehat dan sakit. Yang satu sehat, satu sakit. Menurut Anda sama atau beda? Ya? Beda. Sekarang mana yang takdir baik, mana yang takdir buruk? Sehat takdir baik, kalau sakit takdir buruk. Baik. Jadi nyebut takdir buruk tidak salah dalam hal ini. Karena memang realitanya demikian. Ini takdir buruk. Sudah? Dalam kacamata kita sebagai manusia. Baik. Namun untuk perbuatan Allah semuanya baik. Untuk perbuatan Allah semuanya baik. Karena perbuatan Allah tidak ada yang buruk, begitu. Maka berbicara tentang takdir buruk jika itu dinisbahkan kepada makhluk. Tapi untuk perbuatan Allah semuanya baik. Karena di balik takdir yang buruk itu Allah memberikan kebaikan. Misalnya ketika dia sakit, dia sabar, dapat pahala sabar. Ketika dia diuji dengan musibah, dia sabar, dapat pahala sabar. Dan seterusnya. Sehingga ada kebaikan di balik itu. Maka seluruh perbuatan Allah baik. Contoh sederhana begini ya. Dokter itu mengambil tindakan, ada yang disenangi pasien dan ada yang nggak disenangi pasien. Anggaplah yang tidak disenangi pasien itu Anda sebut sesuatu yang buruk. Tapi dan ada yang disenangi pasien. Ya. Gini Pak, ngelekar, tak pejeti, senang nggak pasiennya? Senang. Apalagi dokter wedok misalnya. Wah, senang pasien nih misalnya. Misalnya ya, ini contoh ekstrim. Tapi ada yang tidak disukai pasien. Pak, mangap Pak, Arab siapa? No, untukmu Arab tak cabut siji Pak misalnya. Misalnya ya, mau tak suntik, mau tak ini, mau tak ini. Nah, tindakan dokter yang menyakitkan pasien itu ada maksudnya enggak? Maksudnya apa? Ya, ini cara untuk menyelamatkan pasien. Tapi tidak disenangi oleh pasien. Sehingga sampai pasien itu trauma. Aku nek ngerti dokter iki, ya, ketemu dokter iki wis wedi dhisik. Karena dia itu petugas nyuntik misalnya. Sehingga pasien ketakutan karena ada tindakan yang tidak dia sukai. Seperti itu pula yang terjadi pada hamba. Meskipun ilustrasi ini sifatnya hanya pendekatan, tidak 100% sama. Perbuatan Allah terhadap kita ada yang kita senangi dan ada yang tidak kita senangi. Tapi di balik yang tidak kita sukai ada apa? Hikmah dan kebaikan. Paham ya? Maka seluruh perbuatan Allah itu baik. Bisa dipahami kalau gini, Pak? Baik, alhamdulillah. Apa? Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke. Nah, tadi kalau rezeki itu sudah ditetapkan, apakah kita perlu produktif? Jawabannya, apakah Anda tahu rezeki kan gitu ya? Jadi rezeki sudah ditetapkan. Kenapa kita butuh bekerja? Pertanyaannya, Bapak tahu rezeki Bapak? Tidak. Kalau tidak tahu, maka kejarlah. Kecuali nek jenengan ngerti, aku ngerti kok Mas. Jatah rezekiku ya sakmene. Ora bakalan tambah, ora bakalan kurang. Nek sampean ngerti gak apa-apa gak kerja. Tapi gandeng jenengan gak ngerti, kejarlah. Kita lakukan yang terbaik meskipun hasilnya kita tidak tahu. Paham gitu ya? Jadi bicara takdir itu nggak bisa jadi alasan. Kenapa orang nyebut gawe? Oh, rezeki sudah ditetapkan. Awakmu ngerti rezekimu ditetapkan berapa? Orang ngerti, makanya nyebut gawe. Karena kita tidak tahu maka kita berusaha. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan aktivitas kita di 10 terakhir Ramadan aktivitas yang isinya amal saleh diterima oleh Allah. Kurangi untuk melakukan kegiatan yang enggak ada manfaatnya ya. Seperti dolanan HP, nonton-nonton yang enggak ada manfaatnya. Semoga jadi penunjang Anda untuk dimudahkan melakukan ketaatan.
Karena penghalang ibadah itu maksiat. Makin banyak maksiat, makin berbahaya untuk melakukan ibadah, terhalang untuk ibadah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.